Ini adalah jas hujan termahal yang pernah gue beli. Dan di video kali ini gue juga bakal kasih lihat seberapa tahan air si jas hujan ini. Jadi tontonin aja sampai habis. Halo guys, selamat datang di video gue yang lain. Di video kali ini gue bakal bahas soal jas hujan dari Uniqlo ini, yang mana harganya itu bisa ngalahin harga cicilan iPhone kalian. Masih nyicil kan? Ngaku. Dimana dia dijual di harga resmi 1 juta rupiah aja. Jujur ini mahal banget sih buat gue. Kasian dompet gue masuk angin dulu. Tapi di negara asalnya sono ini sih sedikit lebih murah ya. Dan waktu itu untungnya pas lagi sale juga. Makanya langsung aja dah gue sikat. Nah, kenapa gue beli jas hujan ini? Jadi dari zaman dulu gue itu cuma bisa motoran, gue itu udah pernah punya beberapa jas hujan. Ada yang poncok resek kena angin sobek, tupis ada cover zippernya, sampai yang jaket dari kulit sintetis. Tapi tetep aja dong, nggak ada satupun yang benar-benar bisa tahan air. Makanya, pas gue lihat Uniqlo punya jas hujan ini, ekspektasi gue tuh tinggi banget. Soalnya prinsip gue itu ada harga, ada barang. Jadi harusnya ini bener-bener tahan air sih. Tapi sabar ya, nanti bakal kita coba. Dan satu alasan lagi kenapa gue beli jas hujan ini, tidak lain dan tidak bukan adalah karena modelnya guys. Kayak jaket biasa aja kan. Kalian tahu sendiri jas hujan kebanyakan itu modelnya gombrong-gombrong gitu. Nggak mungkin kan kalian pakai itu buat kondangan. Oke, jadi itu dia alasan kenapa gue beli jas hujan ini. Sekarang langsung aja gue mau kasih lihat detail-detailnya. Let's go! Kalau lihat dari tampilan luarnya, jujur gue agak skeptis ya ini bisa tahan air. Soalnya banyak sambungan-sambungan gitu loh, baik di depan maupun di belakangnya. Belum lagi materialnya yang elastis gini. Kelihatan kayak kain biasa aja gak sih? Tapi kalau lihat dari iklannya, kelihatannya dia punya lapisan coating yang bikin efek kayak air daun talas gitu loh. Ya mungkin emang coatingnya nggak kasat mata aja kali ya. Buat pergelangan tangannya ini agak aneh sih gue bilang. Cuman di sini aja yang nggak elastis. Kaku gini loh, nggak bisa dilonggarin. Cuman bisa dikecilin pakai strap velcro gini. Yang tangannya seperti kaki gajah, nggak lupain dong. Lanjut ke hoodie-nya ini. Jadi hoodie-nya ini bisa di-adjust lebih ciut gitu supaya samping muka kita nggak kena angin. Ini penting banget, apalagi kalau lagi di negara 4 musim ya. Anginnya aja bisa bikin pipi berasa perih, pecah-pecah gitu loh kulitnya. Nah, yang paling gue suka dari bagian hoodie-nya itu justru ada di adjusternya. Well thought sih menurut gue. Jepang banget. Buat fiction kencengnya seapa, tinggal selipin stringnya kecil-kecil ini aja. Dan gitu juga sebaliknya kalau mau longgarin. Longgar loh. Kalian sayangnya artikulasi di hoodie-nya ini menurut gua kurang ya. Dia bandel gitu, nggak mau ngikut kalau kita nengok. Jadi kalau kita nengok samping agak kehalang gitu loh. Tapi nggak ada yang bikin gua lebih kesel dari brimnya ini sih. Ini gua nggak tahu ya, pala gua aja yang kekecilan atau hoodie-nya yang kedalaman. Soalnya makin lama brimnya ini makin turun gitu loh, sampai nutupin mata gini. Masa kalau mau lihat putih sambil kayang? Tapi at least brimnya ini lebih kaku dari sekelilingnya. Jadi air harusnya nggak langsung meler ke muka gitu sih. Buat zippernya dia pakai YKK Aquaguard supaya air itu nggak bisa nyisip. Apa yo? Terus di balik zippernya ini ada covernya lagi. Yang menurut gua sih ini safety net aja ya. Buat jaga-jaga kalau sampai airnya tembus. Tapi yang agak beda di sini justru di bagian kantongnya guys. Zippernya ini pakai model yang biasa aja. Nggak ada PU coatingnya. Cuman ada cover zippernya aja. Gua sih agak insecure ya kalau naruh handphone di sini pas hujan. Kalau gua sih mending taruh handphonenya di kantong dalam aja. Hah? Kenapa nih? Yang sayangnya dia justru nggak punya guys. Bagian dalamnya polos aja, cuma lapisan coating yang gua yakin overtime bakal retak-retak lopek gitu. Terus di sini juga kayak ada semacam pita penahan yang posisinya pas di balik sambungan-sambungan di luar tadi. Jujur gua agak kecewa sih pas lihat bagian yang gua yakin juga kalian nggak bakal baca. Di teker labelnya itu ada warning kalau mereka sendiri juga nggak yakin kalau pita ini bener-bener bisa nahan air. Kalau mereka aja nggak yakin, kita gimana dong? Tapi ya udahlah, mungkin itu kondisi alam jadi mereka nggak berani jamin juga. Tuh Uniqlo ada gue bantuin loh. Terus katanya sih ini breathable ya. Tapi menurut gue ini gimmick doang sih. Soalnya berasa gerah dan gembab gitu loh pas gue coba kemarin. Gembab. Dan physically pun gue juga nggak lihat ya. Ada lubang ventilasi yang biasanya ada di ketek gitu loh. Dasar pembohong. Di bagian atasnya sini ada hanging loopnya. Jadi bisa kalian gantung sekalian jemur kalau basah. Dan di atasnya lagi ada simbol fitur-fitur yang dipunyain jaket ini. Di bagian bawah alias hipnya kiri kanan ada adjuster. Yang menurut gue simple banget cara adjustnya. Dia ada ringnya gini, jadi kalau mau kencengin tinggal pegang ringnya aja. Oke, segitu aja buat detail-detailnya. Sekarang langsung aja kita basah-basahan. By the way, karena lagi nggak hujan, kita tes di kamar mandi aja ya. Let's go. Oke guys, ini gue udah pakai baju warna merah gini ya, supaya lebih kelihatan nih kalau emang basah nanti. Oke, sekarang waktunya kita mau simulasi kira-kira seberapa tahannya dia sama air. Oke guys, sekarang waktunya kita mau tes. Gua tes sekitar 5 menit ya. Ini sekitar 5 menit. Oke guys, ini dia waktu yang ditunggu-tunggu. Wah, kalau basah sih zong sih gua. 1, 2, 3.
Oke guys, sudah 5 menit ya guys. Sudah 5 menit nih. Oke, sekarang nih kalian kalau bisa lihat luarnya sih basah ya guys. Nih, meresap gini loh, kayak berubah warna semua. Nggak tahu ya belakang berubah warna. Sekarang waktunya kita melihat dalamnya kira-kira basah apa kering ya? 1, 2, 3. Ya, kering ya guys. Wow. Gue cukup amazed sih. Keren ya guys. Ini di bagian zippernya juga aman nih kalian kalau mau lihat. Cover di balik zippernya pun juga ini ya guys, masih kering ya. Berarti dia nggak tembus zippernya nih. Wow. Wah, tangan juga kering ya guys. Tangan kering. Wah kering, bener-bener. Kayak sengaja gua nggak zong-zong amat lah. Ternyata dia benar-benar bisa nahan air ya guys. Cuman lapisan luarnya tetap nyerap air ya. Dia benar-benar pelindung karena bagian dalamnya ini sih. Nih kalian kalau mau lihat. Nih. Terus ini tadi di kantongnya sempat kebuka. Jadi dia nyerap air gitu loh. Ini yang kanan padahal gua tutup nih tadi. Tapi kayaknya masuk air dulu. Termasuk air. Oke guys, jadi dia beneran bisa nahan air ya. Tapi gua nggak tahu kalau nanti coating dalamnya udah sobek, udah klopek-klopek. Gua agak ragu sih kalau dia masih bisa tahan air. Oke, jadi dia cuma nyerap air di lapisan luarnya aja. Dia nggak tembus sampai ke dalam. Jadi balik zippernya masih kering. Jadi benar-benar airnya nggak tembus di zippernya. Mantap. Oke guys, lupa bagian belakangnya juga tetap kering ya. Mantap. Dan ternyata kalau lama lapisan luarnya ini tetap tembus air ya guys. Jadi bener-bener ngandalin coating bagian dalamnya aja sih supaya nggak tembus. Jadi menurut gua jaket ini worth it kalau harganya di bawah itu sih. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian komentar di bawah ini. Oke, jadi segitu aja review gua kali ini. Buat yang suka gak suka silahkan di like. Buat yang nggak mau ditinggalin silahkan di subscribe. Dengan gua Randy, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hasta la vista baby. Oh iya guys, kalau kalian mau beli kalau bisa jangan yang warna terang gini ya. Nih lihat, belum apa-apa udah kotor. Gue juga nggak tahu sih ini kenapaan. Soalnya waktu itu pas lagi sale, makanya sisa warna ini aja. Oke. Aduh. Jangan dari Uniqlo ini kelihatan hati. Mau ketinggalan sih. Ketinggalkan. Bikin efek kayak air di daun pisang. Masya Allah, tolol banget sih.